Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita coba berdiskusi bagaimana mencari jurnal Sinta 1, 2, 3, 4 yang mau kita jadikan sebagai tujuan untuk mensubmit artikel kita. Nah, tentu saja kita harus menuju ke kita menuju ke Sinta ya, websitenya Sinta kemendikbud.go.id. Nah, ini kita masuk ke awal Sinta. Nah, di sini kemudian kita klik di source-nya. Nah, source lalu pilih jurnal. Nah, di sini akan disuguhkan daftar jurnal yang sudah terakreditasi Sinta dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Per hari ini, akhir Oktober 2022, ada 7.401 jurnal ya. Nah, untuk mencari Sintanya, kita bisa melakukan filtering di sini. Ya, ini filter. Kemudian kita pilih Sinta berapa. Misalnya kita pilih Sinta 3. Kemudian apakah dia Scopus, apakah dia Garuda. Nah, ini nanti kita bisa. Oke, misalnya kita Sinta 3, kemudian bidangnya engineering, misalnya edukasi, ya terserah mana yang mau diambil. Nah, kita pilih aja satu dulu, edukasi, kemudian kita filter jurnal. Nah, hasilnya akan mengerucut ada 289 jurnal yang Sinta 3 untuk pendidikan ini. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat si masing-masing jurnal ini kapan saja dia terbit dan bagaimana responnya ya, atau apa prosesnya itu selama apa, kita coba identifikasi ya. Mungkin yang akan kita lakukan ini mungkin secara umum saja, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Nah, misalnya kita lihat jurnal ini, inovasi teknologi pendidikan dari program pasca UNY. Kita coba klik. Nah, ini adalah jurnalnya. Nah, kita identifikasi dulu teman-teman. Di sini ada Sinta 3, dia dari 2017 sampai 2023. Nanti dia sudah terjamin ada di Sinta 3. Jadi kalau misalnya berhenti di 2022 atau 2020 atau 2021, nah itu mungkin bisa kita skip, jangan kita jadikan sebagai tujuan ya, karena belum tentu nanti ketika jurnal kita masuk apakah masih akreditasi atau tidak. Baik, selanjutnya kita coba cek websitenya. Kita klik kanan aja. Nah, kita lihat. Oke, jurnalnya Sinta 3 ini ada embednya. Ini kalau kita butuh sertifikatnya, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah ada disediakan. Nah, ini buktinya sampai volume 9 nomor 1 tahun 2023. Nah, ini segera habis. Oke, kita lihat di sini kapan saja dia terbit. Nah, ini kita bisa cek dari about, ini ada biasanya. Kalau tidak ada, yang paling mudah itu sebenarnya dari arsip ini.
dari arsip. Nah, ini kelihatan April Oktober ya. Jadi ini ada dua, jadi April dan Oktober. Kemudian kalau kita ingin cek berapa lama prosesnya, biasanya di dalam artikelnya akan mencantumkan prosesnya berapa lama. Misalnya kita lihat dulu PDF-nya salah satu. Nah, di dalam PDF harusnya ada ini ya. Nah, ini receive-nya nih. Receive-nya 2021, revise-nya 2021 juga, accepted-nya April ya. Kemudian terbitnya 31 Mei. Nah, ini cukup lama nih teman-teman ya. Cukup lama untuk bisa diterbitkan ya. Oke, kita coba cek yang lain. Misalnya mana ini yang terbaru aja ini di sini. Oke, di sini. Nah, ini justru malah 2018, direvisinya 6 Januari, di accepted-nya 2022, ini Juli ya. Oke, ini sepertinya ada keterlambatan terbitnya. Kalau tadi dibilang April, tapi di sini Juli ya. Jadi memang macam-macam ininya, policy-nya yang digunakan. Kemudian kita lihat yang lain. Nah, di sini Desember, akhir Desember, kemudian direvisi 20 Januari, accepted 24 April, 31 Mei. Nah, ini relatif dari Desember ke Mei ya, dari 12. Ini 6 bulan. Ini masih bisa oke lah, nggak ada masalah di sini ya. Kemudian available online-nya Mei ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita bisa mengecek salah satu atau salah dua atau salah tiga dari dokumen ini untuk melihat seberapa lama proses yang dibutuhkan oleh jurnal dalam menghandle satu artikel ya. Itu kemudian mungkin untuk contoh yang lain kita bisa cek jurnal yang lain. Nah, misalnya kita masuk ke yang lain, kita cari ini misalnya jurnal pendidikan sains dan matematika. Nah, kita klik. Nah, ini 2022, tapi ini sepertinya sudah sampai 2023 ya, maaf. Ini websitenya kita buka, ini kita close saja dulu semuanya. Websitenya kita buka ya. Jurnal ini akan ada akreditasi sampai 2024 yang sudah terindeks di OAJ. Kemudian kita coba periksa kapan saja dia akan terbit. Nah, ini Juni Desember, berarti Juni Desember, ada kemungkinan nanti Desember masih bisa diterbitkan ya. Nah, lalu apa saja skopnya ya? Skopnya ini untuk melihat apakah ini cocok dengan riset kita atau artikel kita atau tidak. Nah, skopnya Science and Mathematics Education, Teaching and Learning, manuskrip visit. Oh, ini education, biologi, fisik, chemistry, science education and mathematics education ya. Science education and mathematics education. Oke, ini kayaknya MIPA ini ya. Ada biologi education juga. Oke, kita coba cek
di masing-masing artikel. Ini yang terbaru saja, kita lihat berapa lama untuk menerbitkan di sini, apakah ada historik dokumennya. Oke, sepertinya di sini tidak disebutkan ya, kapan diterima, kapan ya, ini sepertinya tidak secara eksplisit disebutkan kapan dia diterima, kemudian kapan dia direvisi, kemudian kapan dia terbitkan atau di online kan. Ini tidak ada di sini datanya. Jadi bisa juga kita lihat di about. Ini keterangan ini. Oke, tidak ada juga. Peer review proses. Oke, kalau tidak ada kita coba cek di DOAJ. Biasanya kalau sudah terindeks di DOAJ dia ada nih berapa lamanya nih. Ini tidak dipungut biaya, kemudian nah ini 12 week nih, 12 week artinya 3 bulan ya, 3 bulan dari submission sampai publikasi. Oke, itu untuk mengidentifikasinya. Jadi ada dari artikel, ada dari kalau dia sudah terindeks di OAJ, biasanya sudah ada disebutkan juga di sana. Oke, begitu. Kemudian kita coba cari yang lain. Oke, cari. Giant Education. Nah, ini kita close ini. Oke. Nah, kalau ada yang kasus seperti ini teman-teman ya, ini ada kemungkinan pihak pengelola ini perlu untuk melaporkan ke Garuda agar akreditasinya ini terdeteksi. Karena kalau lihat tadi yang jurnal-jurnal sebelumnya ya, yang di history. Nah ini kan ada nih, ada klik. Nah kalau di sini dia nggak ada. Nah jadi ini pihak pengelola perlu melaporkan ke Garuda. Di email saja Garuda, nanti akan direspon dan ditanggapi. Ya, ini ada kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi ininya nih. Kita coba cek di website. Oke, nggak ada. Tadi judulnya SEC ya, SEC yang mana? Nggak ada. Nah, ini malah membingungkan. Oke, kita tinggalkan saja. Kita ganti jurnal yang lain. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sampai 2023 masih aktif sampai terbitan terakhirnya. Oke, ya. Kemudian kita cek websitenya.
Ini juga kita bisa langsung cek saja dari sini, 8 minggu. Kemudian kapan saja, ini kita cek di arsip, ini juga 2 kali dalam setahun. Kita lihat, oh belum ada disebutkan, ini yang pertamanya ini. Oke, tidak menyebutkan tanggal ya. Kemudian kalau kita lihat kayak gini aja deh. Kemudian ini oke, ini Juni ya, pertengahan available-nya Juni pertama. Kemudian ini di Januari 2022 agak bergeser, berarti sekitar pertengahan dan akhir tahun sepertinya ini. Oke, kemudian kita lihat oke, itu jadi sekitar pertengahan dan akhir tahun. Ini yang terbaru masih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan nanti akan ada lagi ini. Kita lihat di sini. Mitra School Concept. Ini juga Oktober, Mei ya, Oktober, Mei ya. Oke, jadi itu yang bisa kita coba share. Jadi untuk mencari kita bisa menuju ke Sinta, kemudian lalu source jurnal, kemudian lakukan filter, kemudian setelah dapat kita telusuri dulu mana saja yang kira-kira cocok, kemudian kita lihat kapan saja akan diterbitkan dan berapa lama ya. Kalau sudah terindeks DOAJ kita langsung lihat di sini, ini ada rangkumannya ya, kalau sudah di DOAJ. Nah kemudian kalau kita misalnya sebagai contoh kita sudah ada di pingin ya, sudah ingin mendaftar ke sini, lalu kita lihat ini kontaknya, ini untuk mengawal atau korespondensi yang cepat, akan lebih nyaman, akan lebih enak jika disediakan kontak WhatsApp atau kontak telepon, jadi kita bisa melakukan diskusi langsung dengan editor ataupun technical supportnya. Baik, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis-tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.